Sekian anak, kembali lagi dengan Mr. Yohan di pembelajaran tematik. Sekarang Mr. Yohan akan mengajak anak-anak untuk sama-sama membahas soal yang ada di buku modul halaman 32 sampai 34 ya. Nah, kita mulai saja untuk muatan pertama, yaitu muatan IPA. Untuk soal nomor 1, mari kita baca. Benda yang tidak bisa mengalami perubahan wujud dari padat ke cair lalu kembali lagi ke padat adalah apa? Lilin, bisa dia kembali lagi ke padat. Logam, bisa dia kembali lagi ke padat. Es krim, bisa dia lagi kembali ke padat. Nah, jawaban yang benar itu adalah kamper. Karena kamper itu, atau kapur barus ya, supaya anak-anak tahu kapur barus itu tidak bisa lagi kembali ke benda padat setelah dia menguap ya. Oke, jadi jawabannya D. Lanjut nomor 2. Setelah membeku, es batu dapat kembali lagi menjadi air jika antara optionnya ini, apakah ada yang bisa menjawab? Ya, untuk nomor ini itu bisa anak-anak jawab nomor A, dipanaskan. Ya, dia bisa kembali menjadi air ya. Kemudian kalau es batu didiamkan juga iya, dia bisa kembali lagi menjadi air. Kalau didinginkan, oh nggak bisa dia lagi. Kalau dicampur air tentu saja bisa. Contohnya kalau anak-anak buat es teh itu pasti kalau es yang dicampur air pasti dia akan larut bersama tehnya. Nomor 3. Proses pelelehan logam pada gambar di atas adalah kegiatan penyerapan kalor. Karena kenapa disebut penyerapan kalor? Karena logam menerima panas dari bara api ya. Karena logam ini menerima panas dari bara api, makanya dia dikatakan penyerapan kalor. Nomor 4. Saat dipanaskan, air akan menyerap kalor sehingga akan berubah menjadi uap air yang berbentuk atau berwujud gas. Nomor 5. Ibu membuat es krim dari agar-agar yang dicampur air. Setelah selesai membuat campuran, ibu memasukkannya ke dalam alat cetak lalu menaruhnya di freezer. Pertanyaan nomor A. Tuliskan perubahan wujud benda yang terjadi pada campuran es krim tersebut. Berarti perubahan wujudnya dari cair ke padat ya. Terus mengapa benda kalau dimasukkan ke freezer dapat membeku? Karena jawabannya karena terjadi pelepasan kalor disebabkan oleh suhu yang rendah. Nah, itu jawabannya. Kemudian kita baca dulu soalnya ya. Ini untuk kita baca dulu teksnya untuk soal nomor 1 sampai 3. Silahkan anak-anak baca. Oke, sudah selesai? Ya, yang pertama ditanyakan ide pokok paragraf pertama pada teks tersebut. Paragraf pertama itu dia menceritakan tentang apa? Tentang, coba, nomor A, bulan Agustus merupakan bulan yang tidak menyenangkan bagi Jepang. Bisa jadi, kita centang dulu ya. Terus pembentukan PPKI karena posisi Jepang. Oh tidak, ini di paragraf kedua. Pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Bisa. Kekalahan Jepang melawan sekutu. Bener nggak? Wah, ini dia diceritakan di paragraf 2. Nah, antara A dan C. Sekarang kita lihat kalau option A itu dia tidak menceritakan kenapa tidak menyenangkannya ya.
Nah, yang lebih tepat itu adalah option C ya. Paragraf 1 ini menceritakan tentang kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh sekutu. Kemudian nomor 2, kalimat tanya yang sesuai dengan isi teks tersebut yaitu siapakah tokoh yang melakukan pengeboman? Oh, nggak disebutkan. Mengapa pemerintah Jepang membentuk PPKI? Sudah disebutkan tadi ya. Tentang kalau C, bagaimana cara I.R. Soekarno memimpin PPKI? Nggak ada disebutin. Apa saja tugas BPKI? Nggak ada disebutin. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 3, tepat tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 pasukan sekutu berhasil menghancurkan 2 kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Informasi yang dicetak tebal pada kalimat di atas merupakan jadi jawaban dari kata tanya. Sudah jelas, ini menanyakan waktu ya. Jawabannya B, kapan. Kemudian di sini anak-anak baca dulu untuk teks nomor 4 dan 5. Oke, kita langsung ke soal nomor 4 ya. Tuliskan pokok pikiran pada teks tersebut. Pokok pikirannya itu adalah peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi tepat sebelum kemerdekaan Indonesia. Itu pokok pikirannya ya. Kalau disuruh nulis kesimpulan seperti nomor 5, yaitu Mister kasih tahu ya, Mister diktikan. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Ya, peristiwa itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda supaya mereka terhindar dari pengaruh Jepang untuk menghambat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, itu jawabannya. Lanjut ke muatan SBDP. Berikut yang merupakan macam pola lantai tarian yang bukan ya. Ingat ada yang bukan. Kita bisa lihat ya, nomor C, pola lantai bawah. Nomor 2, contoh tari yang menggunakan pola lantai garis lengkung membentuk lingkaran adalah ini garis lurus ya, ini garis lurus juga. Ini horizontal vertikal bisa. Yang reog ini bisa dia horizontal, bisa vertikal ya. Jadi jawabannya adalah A, tari kecak. Tari kecak itu melingkar duduknya. Tari cakalele dari Maluku menggunakan pola lantai apa? Ya, bisa horizontal dan vertikal. Oke, lanjut. Tari Jaran Kepang merupakan tarian yang berasal dari daerah. Ayo, Jaran Kepang dari mana? Ya, tari Jaran Kepang itu adalah tarian yang berasal dari Ponorogo. Sama dengan reog ya, Ponorogo. Gambarkan 2 jenis pola lantai yang digunakan di dalam tari daerah. Tuliskan contoh tari daerahnya. Oke, gampang aja. Kita gambar yang horizontal. Ini tarinya tari saman. Ya, kalau yang melingkar, ini tarinya tari kecak. Kemudian PPKN. Berikut yang bukan merupakan unsur kebudayaan adalah ya D, pengalaman hidup. Semboyan bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman pemersatu bangsa. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya.
Tuliskan 2 contoh kegiatan yang menggambarkan kerukunan dalam keberagaman. Kerja bakti bisa, ronda malam juga bisa ya. Ini bisa tulis kerja bakti dan ronda malam. Oke, kemudian tuliskan upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama itu saling menghargai ya, saling menghargai. Kemudian nomor 5, kamu ditunjuk sebagai panitia perayaan upacara kemerdekaan di sekolah. Teman-temanmu berasal dari daerah yang berbeda dan memiliki jenis permainan yang beragam. Bagaimana seharusnya sikapmu tentang Bhinneka sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, menghargai perbedaan antara teman, ya, menghargai perbedaan antara teman. Kemudian muatan IPS, PPKI mengesahkan Pancasila pada tanggal C 18 Agustus. Kemudian nomor 2, salah satu tokoh nasional yang terlibat dalam pertempuran 10 November di Surabaya adalah B. Bung Tomo. Ya. Nomor 3, taktik Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Yang pertama, taktik Jepangnya itu Indonesia boleh mengibarkan bendera Indonesia di samping bendera Jepang. Terus boleh menggunakan bahasa Indonesia dan boleh juga mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Kemudian nomor 4, apa yang terjadi setelah tentara sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung bagian utara? Ayo, apa? Nah, yang terjadi pada saat itu adalah para penduduk serta pahlawan di sana, dia itu membakar kota Bandung bagian utara lalu meninggalkan kota tersebut. Ya, jadi dibakar dulu baru ditinggalkan. Yang kelima, tuliskan 4 tugas dari PPKI. Yang pertama itu mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mengesahkan UUD negara. Yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden. Yang keempat, membentuk komite nasional untuk membantu tugas dari presiden. Nah, seperti itu saja anak-anak untuk pembahasan soal kali ini. Semoga anak-anak bisa mengikutinya dengan baik dan bisa nanti menjawab evaluasi dengan baik. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.